Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah as-salaf, yang masih mengikuti akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sudah kita lewati 10 nama ya dari ulama-ulama tersebut. Coba ya, nggak usah nyontek ya. Insya Allah nggak ada yang nggak lulus, insya Allah lulus semuanya. Taib, sebutkan 10 nama itu. Ada yang hafal nggak? Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Abu Thawr, Al-Imam Al-Mizani, Al-Imam Al-Marwazi, Al-Imam Ad-Darimi, Al-Imam Ibn Suraid, Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Al-Imam Ibn Huzaimah, Ibn Al-Mizani. Sudah 10? Hah? Al-Imam Al-Ismaili. Sudah. Taib, jazakallah khair. Taib. Yang lain, sebutkan 5 kitab ya yang dimiliki dari 10 ulama tersebut. 5 saja. Apa ya kitab dari ulama-ulama tersebut? 5 saja. Nah. Masa cuma 1 tok yang hafal tadi? Nggak ada. Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi, lanjut. Syarhus Sunnah lil Muzani. Nah. Atau kitab yang kita bawa apa? As-Sunnah. Ayo, kurang 2. Iya, kurang 1. Yang sering kita bawa kemana mah itu? Iya, masa yang sering dibawa malah lupa. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang sampai ke Al-Hadi Asyar, halaman 116.
yang ke-11 sekali lagi dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf, akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Abul Hasan Ad-Daruqutni. Nama lengkapnya Ali ibni Umar ibni Ahmad ibni Mahdi ibni Mas'ud Ad-Daruqutni Al-Baghdadi, atau singkatnya Imam Ad-Daruqutni, ya, yang masyhur dengan Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Mutawaffa sanah 385 Hijriyatan, yang meninggal dunia tahun 385 Hijriyah. Kemudian penulis Syekh Nu'man di sini menyebutkan beberapa karya beliau dan juga pujian-pujian ulama terhadap Imam Ad-Daruqutni rahimallahu ta'ala. Kata beliau, sahibu kitabil ilal wa kitabis sunan wa ghairihima. Beliau penulis kitab Al-Ilal. Kitab Al-Ilal itu termasuk salah satu bidang ilmu al-hadis yang meneliti cacat-cacatnya hadis-hadis yang tentunya tidak sahih di antaranya. Kitab Al-Ilal wa kitabis sunan, dan kitab As-Sunan dan selainnya. Cuma yang kita sayangkan, penulis tidak menfokuskan masalah akidah. Dari poin ke-11 ini, nomor 11 ini, beliau tadi menyebutkan penulis kitab Al-Ilal wa kitab Sunan. Padahal kan inti pembahasannya tentang apa? Akidah. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, Imam Humaydi kitab akidahnya apa? Ushulus Sunnah. Imam Muzani punya kitab akidah Syarhus Sunnah. Cuma ini nggak disebut, wallahu alam, namanya manusia terkadang mungkin kelewatan. Padahal beliau punya kitab diantaranya As-Sifat, kitab Sifat, kutip lah, kitab kecil tentang As-Sifat, sifat Allah. Nanti akan kita baca sebagiannya. Ini kok nggak disebutkan? Padahal sekali lagi inti pembahasannya akidah ulama mazhab Asy-Syafi'i, diantaranya tentang karya-karyanya kalau memang ada. Demikian pula sebenarnya ada lagi kitab An-Nuzul, anak nggak punya. Mirip juga kutip, kumpulan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, dan juga disertakan penjelasan ulama salaf. Sekali lagi nanti akan kita baca sebagiannya. Kita baca dulu yang dibawakan oleh penulis tentang pujian ulama kepada Imam Ad-Daruqutni. Qala anhu Al-Khatib Al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi tentang Imam Ad-Daruqutni, wa kana farida asrihi. Beliau termasuk manusia yang langka di zamannya. Langka di sini yang berarti positif, bukan yang nyeleneh, Wa qari'a dahrihi, mirip, orang yang menonjol, sayyidu dahrihi, tuannya manusia di zaman itu dalam bidang al-ilmu, terutama dalam masalah al-hadis. Wa nasija wahdihi, maknanya beliau satu-satunya manusia di zaman itu yang betul-betul mumpuni dalam berbagai bidang ilmu agama. Nanti akan disampaikan mulai hadis, qiraah, dan seterusnya. Wa imama waktihi, beliau adalah imamnya kaum muslimin di zaman beliau. Di antara di abad keempat Hijriah tadi, rahimahullahu ta'ala. Intaha ilai ilmul asar. Beliau ini puncaknya ilmu tentang al-hadis. Terutama tadi tentang ilalul hadis, cacat-cacatnya al-hadis. Beliau sekali lagi yang sangat mumpuni, terutama di zaman itu. Kata sebagian masyayikh, kalau di zaman sekarang ini, ya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Meskipun tetap Imam Daruqutni termasuk yang salaf istilahnya.
Ya, namun kalau di zaman ini yang betul-betul mumpuni ya Syekh Al-Albani rahimahullah taala muhadditsul asr. Wal ma'rifah bi'ilalil hadis. Beliau sekali lagi puncaknya ilmu tentang ilalil hadis. Ya, sekilas tentang ilmu hadis ya, meskipun kita bukan ahlinya, jauh lah kita, cuma yang pernah kita dulu belajar. Sekarang yang insya Allah sudah kita lewati pelajaran akidah wasithiyah berapa saat yang lalu. Apa definisi hadis yang sahih? Nah, ada yang hafal? Ma huwa al hadisus sahih? Arif. Ya, nah, yakin insya Allah ada yang paham, cuma malu-malu meong ya. Nah, sebutkan apa definisi al hadisus sahih? Taib ahsanta, atau kalau mungkin lebih jelasnya al hadisus sahih mattasala sanaduhu binaklil adl ya ad-dabit min mislihi ila muntaha min ghairi syudzin wala illah. Namanya hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya ya, misalnya dari Imam Abu Dawud sampai kepada Rasul, urutannya ya betul-betul bersambung, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, bukan 1 kemudian lompat ke 3, berarti ada yang putus, nomor apa? 2, paham ya? Ini namanya bersambung sanadnya, riwayatnya dari 1 urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai kepada Rasul SAW. Kemudian mata salah sanaduhu binaklil adil, perawinya itu adil. Adil di sini bertakwa, bukan orang yang fasik, dan dia juga betul-betul punya muru'ah. Pernah kita sampaikan pada kajian Al-Ibanah Sughra, Al-Muru'ah itu adalah apa? Menjaga kehormatan diri, kewibawaan ya. Kalau misalnya ada perawi hadis ya, ketemu di jalan makan ya sandwich, kata Syekh Abdul Razak ya, tangan kanan sandwich, kirinya es teh misalnya ya, sambil jalan sambil makan, ini nggak diterima hadisnya, nggak punya apa? Muru'ah ya. Itu zaman dulu demikian. Kalau kita sekarang wallahu a'lam. Baik. Kemudian binaqlid al-adl ad-dhabit, dan perawinya kuat hafalannya. Ya, namun kalau kita apa? Ya, kalau punya riwayat mungkin ditolak ya, karena apa? Banyak dhaifnya hafalan kita. Itu syaratnya. Kemudian yang keempat syarat hadis sahih min ghairi syudzud, tidak ganjil. Ganjil di sini artinya mukhalafatu thiqal liman huwa athaq minhu. Misalnya ada 2 riwayat, satunya itu misalnya kalau akademik misalnya saja ya, ini bukan ukuran baku, cuma sekedar mendekatkan kepada pemahaman. Ada 2 murid misalnya, yang satu nilainya 8, yang satu nilainya 9. Riwayat nomor 8 yang ya nilainya 8 dengan 9 itu berbeda, maka yang diterima yang mana? Yang dapat nilai itu namanya mukhalafatu thiqal liman huwa athaqa minhu. Ada keganjilan karena apa? Periwayatannya menyelisih yang lebih kuat, hafalannya lebih terpercaya. Kemudian yang kelima, syarat hadis yang sahih ini yang inti pembahasannya min ghairi illah, tanpa ada cacatnya. Dan cacat banyak dalam riwayat. Ya, hadis itu ditolak karena ada cacatnya. Contoh misalnya tadi, ya sanadnya itu 1, 2, 3, langsung ke 5, 4-nya apa? Nggak ada. Ini cacat, paham? Tidak bersambung. Atau misalnya ya, ada anak meriwayatkan dari bapaknya, misalnya, ya. Secara dohirnya, berarti anaknya menimba ilmu dari siapa? Namun bisa jadi anaknya belum pernah ketemu bapaknya, belum pernah meriwayatkan sama sekali. Kenapa? Bapaknya sudah meninggal sebelum dia apa? Balik. Berarti apa?
terputus, dia belum pernah mendengar sama sekali daripada riwayat orang-orang secara dohirnya, wah ini bersambung bapak ke anak. Maka inilah tugasnya ulama tadi, seperti Imam Daruqutni, teliti. Oh ini belum bersambung, belum ketemu dengan ayahnya. Karena apa? Dalam biografinya sang anak masih bayi, ayahnya sudah meninggal. Paham ya? Meskipun secara sekilas kelihatan bersambung. Inilah ketelitinya para ulama ahli hadis. Atau misalnya di antara cacat hadis, si B sama si C, si B ini sang guru, si C sang murid. Ini murid selalu hadir di majelisnya sang guru tersebut. Paham? Secara umum orang mengatakan, oh iya si C ini meriwayatkan hadis dari sang gurunya. Dia sejaman, dia hadir terus majelisnya. Paham? Tapi ulama terkadang menemukan cacatnya. Yaitu apa? Di antaranya, sang murid ini pernah sekali bolos. Sedangkan syekhnya itu, waktu sang murid bolos tadi menyampaikan suatu hadis yang enggak didengar oleh sang murid. Paham ya? Ini sekali lagi butuh apa? Ketelitian. Itulah namanya ilalul hadis. Itu para pakar-pakar ulama yang paham. Paham enggak? Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Kita sekali lagi bukan ahlinya. Jangan sampai antum langsung pulang langsung neliti hadis. Nanti yang cacat antum bukan hadis. Baik, itu makna kurang lebih ilalil hadis. Kemudian wa asma'ir rijal. Demikian pula beliau adalah ahli dalam masalah para perawi-perawi hadis, fulan bin fulan. Seperti yang kita contohkan sedikit yang pernah kita dulu belajar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Alhamdulillah kita 5 tahun belajar hadis kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Cuma sekali lagi kita cuma sekedar hadir saja, namun pahamnya Allah musta'an lah sudah. Intinya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr itu hafal banyak perawi-perawi hadis. Misalnya Abu Dawud punya guru namanya Musaddad. Ini namanya agak unik. Hadatsana Musaddad. Qala Abu Dawud hadatsana Musaddad. Musaddad ini namanya siapa lengkapnya? Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustahrid. Paham ya? Ini nama termasuk yang unik Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad apal hadisnya Musaddad ini riwayat Bukhari, Muslim atau siapa? Beliau sebutkan itu. Dia thiqah, terpercaya. Sekali lagi itu ulama sekarang demikian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bagaimana dengan ulama-ulama dahulu? Seperti Imam Daruqutni. Puncaknya ahli hadis terutama tentang masalah ilmu ar-rijal, ilmu tentang para perawi. Wa ahwalir ruwat, beliau juga sekali lagi hafal masalah keadaan para perawi. Ini kadzab, ini pendusta, ini terpercaya dan seterusnya. Ma'asidqi wal amanah, dan beliau pun jujur serta amanah menyampaikan ilmu tersebut. Wathiqa wal adalah, beliau Imam Daruqutni terpercaya dan adil, bukan yang fasik. Wa qabulu syahada. Kemudian yang paling inti di sini kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wasihhatil i'tiqad. Beliau akidahnya sahihah. Ini yang paling paling inti. Karena perlu antum ketahui, tidak semua orang yang dia pinter hadis, ilmu hadis itu pasti ahlus sunnah, tidak mesti. Berapa banyak yang mereka sudah istilahnya ngelontok ilmu hadis, namun akidahnya sesat menyesatkan, itu juga ada. Paham ya? Maka sekali lagi ini yang paling inti, beliau di samping ahli hadis dengan berbagai bidangnya tadi, beliau di atas akidah yang sahihah, dan ini inti pembahasan kita. Wasalamatil mazhab manhaj beliau itu selamat dari kesesatan. Wal ittila bi ulumin siwa ilmil hadis. Ditambah lagi
Beliau bukan hanya mumpuni dalam ilmu hadis, namun dalam ilmu agama yang lain, di antaranya al-qiraat. Masalah apa? Qiraah Al-Quran. Fa inna lahu fiha kitaban mukhtasaran mujazan. Beliau punya karya khusus masalah qiraah Quran yang ringkas. Jam'al usul fi abwabin aqadah awal kitab. Yang mana beliau menjamakkan al-usul. Ini kita bukan orangnya juga, kita tidak paham betul masalah qiraah ini. Beliau menjamakkan usul, prinsip-prinsip dasar qiraat atau yang lainnya dalam kitab tersebut. Kemudian kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa sami'tu ba'dha man ya'tani bi ulumil Qur'an yaqul lam yusbat Abul Hasan ila tariqatihi allati salakaha fi aqdil abwab fi awal qiraat. Kata Al-Khatib Baghdadi, aku mendengar sebagian orang yang juga berkecimpung dalam masalah ilmu Quran. Orang itu mengatakan belum pernah ada seorang pun yang mendahului Imam Daruqutni dalam metode beliau menulis pembahasan masalah qiraah. Wasaral qurra ba'dahu yaslukuna tariqatahu. Sampai para ahli-ahli qiraah setelah Imam Daruqutni itu mengikuti jejaknya Imam Ad-Daruqutni fi tasonifihim, terutama dalam penulisan karya-karya ilmiah berkaitan dengan qiraah. Wa yahduna hadwahu, mengikuti sekali lagi metodenya Imam Daruqutni. Wa minha, kemudian di antara ilmu yang beliau juga pakarnya, al-ma'rifatu bimadzahibil fuqaha. Beliau paham pendapat-pendapat para ahli fiqih. Jadi sudah pakar hadis, pakar qiraah, pakar apa? Al-fiqh. Dan ini yang juga sangat dianjurkan oleh para ulama, gabungkan antara al-hadis dan al-fiqh. Al-fiqh tanpa hadis seperti bangunan yang indah, yang kokoh, namun keropos pondasinya. Paham ya? Sudah jelaskan ini hukumnya haram karena demikian-demikian. Namun terakhirnya, namun hadisnya dhaif. Kan penonton kecewa, Bang. Makanya apa, hadisnya dulu ditetapkan sahih atau tidak. Kalau sudah sahih, baru jelaskan hukum halal haram yang ada dalam hadis tersebut, apa hukum fikihnya misalnya. Paham ya? Maka ini yang paling baik sekali, menggabungkan ilmu hadis dan ilmu apa? Al-fiqh. Dan ini yang ada pada Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Fa inna kitab sunan ala lisannafa yadullu ala annahu kana mimman i'tana bil fiqh. Kitab beliau tadi As-Sunan itu sebagai bukti beliau sangat amat mumpuni dalam masalah fiqh. Li'annahu la yaqdir ala jam'i ma tadhammana dzalikal kitab illa man taqaddamat ma'rifatu bil ikhtilafil ahkam. Karena tidak mungkin ada yang bisa menulis seperti kitab beliau As-Sunan tadi kecuali yang betul-betul mumpuni dalam masalah khilaf para ulama, pendapat-pendapat para ulama tentang masalah fiqh. Kemudian wa balaghani annahu darasa fiqh Syafi'i ala Abi Sa'id al-Istakhari. Kata Khatib Al-Baghdadi, telah sampai kepadaku bahwasanya Imam Daruqutni belajar fikih Imam Syafi'i dari seseorang yang bernama Abi Sa'id al-Istakhari. Wakila bal darasal fiqh ala sahibin li Abi Sa'id. Ada pula yang berpendapat beliau belajar kepada muridnya Abu Sa'id al-Istakhari. Wa katabal hadis an Abi Sa'id nafsihi wa minha aidan al-ma'rifah bil ada wa syir. Nah, ini sekilas tentang pujian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi kepada Imam Ad-Daruqutni. Intinya beliau ahli hadis, ahli fikih, ahli qiraah. Kemudian ditambahkan lagi ucapan Imam Dhahabi, wa tarjamalau Al-Hafidh Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamin Nubala. Imam Al-Hafidh Imam Adz-Dzahabi menulis biografi Imam Daruqutni dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Beliau berkata, Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujawwid Syekhul Islam Alamul Jahabidah. Ini pujian Imam Dhahabi kepada Imam Daruqutni. Beliau adalah seorang imam Al-Hafidh
Ya, sebagian ulama mengatakan tidak digelari al-imam kecuali di atas al-aqidah as-sahihah. Ya, itu cirinya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nah, di antaranya al-Imam Daruqutni. Beliau al-Imam al-Hafidh, pakar ahli hadis, al-Mujawwid, yaitu ahli tajwid, Syekhul Islam, ya. Alamul Jahabidah. Itu sudah puncaknya apa? Gelar ulama Alamul Jahabidah. Abul Hasan Ali ibni Umar ibni Ahmad ibni Madi ibni Mas'ud ibni Nu'man ibni Dinar ibni Abdullah al-Baghdadi al-Muqri al-Muhaddith, ahli qiraah, ahli hadis. Min ahli mahallati Daril Qutan bi Baghdad. Nah, ini yang agak unik. Beliau dikenal dengan Imam Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni itu kalau mungkin sebagian orang terlintas seperti ya mungkin nama kabilah, nama seperti Asy-Syafi'i, nama kakeknya, ya, atau yang berkaitan dengan nasab keturunan. Namun ini bukan. Imam Daruqutni itu nisbah kepada tempat namanya Darul Qutan. Wallah, Darul Qutan bisa jadi itu tokoh jualan apa? Al-Qutan, katun, ya, atau kapas. Paham ya? Jadi Ad-Daruqutni itu nisbah kepada nama apa? Tempat, nggak tahu dari sini maksudnya tempat penyimpanan atau penjualan kutun, ya, kain katun ataupun kapas atau yang semisal dengannya. Paham insyaallah ya? Nah, itu nisbah Imam Daruqutni. Wa kana min buhuril ilmi. Beliau termasuk lautannya ilmu. Wa min a'immati dunya, termasuk imam-imamnya kaum muslimin. Intaha ilail al-hifdz wa ma'rifatu ilalil hadits wa rijalihi. Beliau sekali lagi puncaknya ilmu tentang ilalil hadis, cacat-cacatnya al-hadis, wa rijalih, tentang para perawi-perawinya. Ma'taqaddum fil qiraat wa turuqiha, ditambah lagi beliau pakar masalah qiraat. Wa quwwatil musyarakah fil fiqh, ditambah lagi pakar masalah fikih. Wal ikhtilaf, juga masalah perselisihan pendapat ulama dalam masalah fikih. Wal maghazi, tambah lagi masalah ilmu peperangan Rasulullah SAW. Wa ayamin nas, tentang sejarah. Luar biasa. Hadis, fikih, qiraah, sejarah, ya. Sekali lagi ini ulama ya terdahulu, luar biasa. Rahimahumullah ta'ala. Wa ghairi dan yang sebagainya. Sonnafa at-tasonif, beliau banyak menulis karya-karya ilmiah. Wasara dzikruhu fid dunya, nama beliau sudah viral di dunia. Wa huwa awwalu man sonnafa al-qiraat, dan beliau termasuk yang menulis pertama kali ilmu tentang qiraah. Wa aqadalaha abwaban qabla farshil huruf. Ini bagian ilmu qiraah, kita nggak paham ini. Apa itu farshil huruf? Namun intinya beliau ahli qiraah. Kemudian ditambah lagi ucapan Imam Dhahabi, wa qala, berkata Imam Dhahabi lagi, wa qala Abu Bakar al-Barqani, kana Daruqutni yumli alayya al-ilan min hifdhihi. Kata Abu Bakar al-Barqani, Imam Daruqutni itu mendiktikan kepadaku tadi ilmu ilal, ilmu tentang cacat-cacatnya al-hadits min hifdhihi, dari apa? Hafalan beliau. Ini kalau zaman dulu sekali lagi hafid Al-Quran sudah lewat, sudah 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian hafal ya banyak ribuan hadis. Itu sekali lagi zaman dahulu suatu yang apa? Biasa. Ya, cuma sekali lagi kalau sekarang ada ya terutama jadi ahli bidah, hafal ribuan hadis. Padahal ya kalau dengar ceramahnya itu kelihatan apa? Ya mungkin Arba'in Nawawiyah saja nggak hafal. Paham? Cuma kadang pengikutnya, pengagum, pengkeramatnya, pengkultusnya itu luar biasa, hafal ribuan hadis. Ya, naudzubillah min dzalik, padahal apa? Insya Allah Quran saja nggak hafal masih. Paham? Ya, cuma intinya ya itulah sebagian ahli bidah terlalu hulu. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, qultu in kana kitabul ilal al mawjud
qad amlahu Daruqutni min hifzihi kama dalat ali hadil hikayah fahada amrun azim. Kata Imam Dhahabi, kalau kitab Al-Ilal, kitabnya Imam Daruqutni, itu betul-betul beliau yang mendiktikan dari hafalannya, maka ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, Imam Dhahabi sendiri memuji luar biasa Imam Daruqutni. Yuqda bihi li Daruqutni anu ahfad alis dunya. Kalau memang betul itu dari hafalan beliau, maka beliau bisa dikatakan sebagai orang yang paling hafal di dunia ini. Ya, wallahu alam maksudnya di zaman itu. Seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, pernah beliau dites. Ini beliau masih usia muda. Kalau mungkin istilah kita mainan puzzle, itu mainannya Imam Bukhari dalam apa sanad hadis. Misalnya ada 100 hadis, ya. Itu satu hadis kan perawi-perawinya banyak, ya. Satu hadis dengan hadis yang lain perawinya beda-beda. Paham? Itu diacak 100 riwayat itu diacak, ya. Kemudian Imam Bukhari disuruh nyusun. Paham gambarannya? Hah? 100 hadis dengan 100 sanad diacak. Paham? Ya. Imam Bukhari apa? Ya seperti orang sudah mahir main apa? Oh ini rawi ini hadis yang pertama, rawi ini hadis yang kedua. Sampai selesai ya nilainya 100. Paham? Ya, ini sekali lagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya sekali lagi ahli-ahli hadis luar biasa hafalan mereka. Jangankan yang sekali lagi yang dulu. Kita pernah menyaksikan sini bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau diperdengarkan hadis Abu Dawud tadi. Kita bilang 4 tahun tadi belajar Sunan Abi Dawud, kemudian tahun yang kelima Sunan Tirmidzi meskipun tidak sampai selesai. Beliau hafal mulai dari apa? Lafadz hadisnya. Beliau tidak memegang buku, yang megang buku koriknya. Koriknya membaca, beliau mengulang. Beliau bisa mengulang meskipun hadisnya apa panjang, meskipun juga terkadang diingatkan kembali. Namun intinya apa? Beliau hafal lafadznya dan juga perawi-perawinya. Perawi namanya siapa lengkapnya, siapa apa? Guru-gurunya dan sebagainya. Sekali lagi itulah ahli al-hadis. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa in kana qad amla ba'dahu min hifdhi fa hadha mumkinun. Kalau seandainya kitab Al-Ilal karya Imam Daruqutni itu sebagiannya dari hafalan beliau, sebagainya mungkin dari tulisan beliau, maka ini sesuatu yang memungkinkan juga. Wa qad jama qabla kitab Al-Ilal Ali bin Madini hafidhu zamanihim. Dan sebelum Imam Daruqutni ada lagi pakar ilal hadis, yaitu Ali bin Madini, gurunya Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Kemudian waqala Imam Dhahabi berkata lagi, wasahha anid Daruqutni. Imam Daruqutni rahimahullah pernah berkata, ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Ini salah satu inti pembahasan kita, bahwasanya Imam Daruqutni pernah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam atau ilmu mantik atau ilmu filsafat. Ini yang kita pernah sampaikan. Imam Syafi'i rahimahullah sangat amat murka, benci kepada ilmu kalam, dan ini juga diwarisi oleh murid-murid beliau dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Ad-Daruqutni. Maka yang aneh bin nyeleneh kalau ada orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullah atau ikut mazhab Syafi'i, namun luar biasa bangganya dengan ilmu al-kalam, ilmu filsafat, dan na'udzubillahi min dzalik, yang di sana banyak kekufuran, kesesatan di dalamnya. Imam Daruqutni mengatakan, ma syai'un abghad ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu al-kalam, yaitu tadi ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan logika atau akal, dianggap segala-galanya. Kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, akal yang wajib didahulukan. Ini namanya ilmu kalam, ini namanya ahlul kalam. Itu yang paling dibenci oleh ulama-ulama salaf, di antaranya Imam Syafi'i dan juga Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala. Qultu, kemudian kata Imam Az-Zahabi lagi,
lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmil kalam walal jidal. Imam Daruqutni tidak pernah sama sekali belajar ilmu kalam atau ilmu jidal, debat kusir. Wala khadha fi dzalik, tidak pernah mendalaminya sama sekali. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini yang perlu kita tekankan juga, bahwasanya kata-kata salafi bukan hanya ada di zaman sekarang, di abad ini, atau karangan Wahabi. Ya, ini Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i ketika memuji Imam Daruqutni mengatakan beliau seorang salafi. Makanya ulama salaf, ulama dakwah salafiyah mengatakan tidak mengapa, tidak dilarang menisbatkan diri kepada as-salaf dengan mengatakan ana salafi. Tidak ada masalah. Ya, meskipun sekali lagi yang wajib ditegaskan, kalau sudah mengaku salafi harus ittiba'us salaf, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, maka tidak boleh ada celaan, nyinyiran kepada yang menisbatkan diri kepada salafi. Ya, karena memang ada sebagian orang yang mengingkari penisbatan kepada as-salaf, atau ketika ada orang mengatakan dirinya salafi, dikatakan ini adalah hizbiyah misalnya. Ini adalah orang yang jahil murakkab. Tidak ada satu ulama Ahlussunnah pun yang mengingkari penisbatan kepada as-salaf dengan mengatakan as-salafi atau ad-da'wah as-salafiyah. Ingin kita bacakan sedikit dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab beliau Al-Ajwibah Mufidah an Asyatil Manhaj Al-Jadidah, soal jawab seputar manhaj, dan beliau sudah pernah kita kaji dahulu. Dalam halaman 16 cetakan ini nomor 13, hal man tasamma bisalafi yu'tabar mutahazziban. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya, apakah orang yang menisbatkan diri menamakan dengan salafi itu dianggap sebagai hizbi, fanatik, golongan? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, at-tasammi bisalafiyah idza kana haqiqatan la ba'sa bih. Menamakan diri dengan salafi atau salafiyah, ya, idza kana haqiqah, kalau memang betul-betul menisbatkan kepada salaf, mengikuti manhaj salaf terutama dalam masalah akidah, la ba'sa bih, tidak mengapa. Ya, amma idza kana mujarrad da'wa fa innahu la yajuz lahu an yatasamma bisalafiyah wa huwa ala ghairi manhajis salaf. Ya, namun kalau sekedar pengakuan tanpa bukti yang nyata, akidahnya akidah Khawarij, akidahnya akidah kelompok Jahmiyah, mengingkari sifat Allah, mentakwilkan sifat Allah, akidahnya mengingkari pemimpin di hadapan umum misalnya, ya, maka sekali lagi ini sekedar dakwah saja. Kemudian dibawakan dalam footnote-nya ucapan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan la aiba liman azhara madhhab salaf wan tasaba ilai wa tazza ilai bal yajibu qablu dzalika bil ittifaq fa inna madhhab salaf la yakunu ila haqqan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak tercela bagi yang menampakkan mazhab salaf wantasaba ilaih, menisbatkan diri kepada salaf, yaitu dengan mengatakan as-salafi. Ya, seperti kita menisbatkan diri kepada negara kita Indonesia, anak Indonesiun, ya sama. Ketika kita menisbatkan kepada salaf, kita mengaku sebagai pengikut salaf, anak mengatakan anak salafi. Ini namanya apa? Wantasaba. Tidak tercela, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'tazai, dan berbangga dengannya. Bahkan wajib menerima hal itu sesuai dengan kesepakatan, karena madzhab salaf itu pasti benar. Fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqan. Sedikit ana berapa hari yang lalu kelewatan ada satu orang memotong video ana ketika mengucapkan ucapan seperti ini, madzhab salaf itu benar. Kata dia, iya, cuma Wahabi itu ikutnya Ibnu Taimiyah yang itu hidup di abad ke-8, sedangkan salaf itu maksimal sampai ke abad ke-3, 300 Hijriah. Paham ya?
Ini memotong apa? Ucapan. Ya, seperti yang sekarang kita sampaikan, kita ikut akidahnya Imam Humaydi. Imam Humaydi hidup tahun berapa? Nah, abad keberapa? Masih abad ketiga Hijriah. Paham ya? Nah, itulah ahlul bidah, fawailul lil musallin. Suka motong apa? Ya, ucapan yang hak. Paham? Ya, kita katakan mazhab salaf benar dan itu yang kita ikuti. Kita betul-betul apa? Ya, ikuti ucapan ulama-ulama di antara tadi. Kalau mereka mengatakan salaf itu terakhir hidup di abad ketiga Hijriah atau 300 Hijriah. Alhamdulillah kita apa? Ikuti Imam Syafi'i akidahnya. Justru mereka mana? Ikut akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Humaydi, akidahnya Imam Muzani. Nggak pernah mereka ngajarkan kitab-kitab tersebut. Paham dong? Namun itu sekilas bantahan kepada orang-orang yang suka apa? Fawailul lil musallin tadi. Kemudian dibawakan di sini ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Wa qasuila al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ma taqulu fi man tasamma bisalafi wal athari hal hiya tazkiyatun? Apa pendapat engkau wahai Syekh tentang orang yang menisbatkan menamakan diri dengan salafi atau al-athari? Apakah itu merekomendasi diri sendiri yang tercela? Fa'ajaba samahatu hafidahullah, idza kana shadiqan anna athari au anna salafi la bas. Kalau memang betul-betul dia athari salafi maka tidak ada masalah. Mislu makana salafi yaqul, seperti dahulu ulama salah mengatakan fulanun salafi. Sebagaimana kata Imam Dahabi tadi, Imam Daruqutni kana salafiyan. Dan dalam footnote juga di sini disebutkan ucapan Imam Dahabi yang lain. Jadi ucapan Imam Dahabi bukan hanya untuk Imam Daruqutni saja. Ketika Imam Dahabi menulis biografi namanya Muhammad bin Muhammad al-Bahrani, beliau mengatakan wa kana dayyinan khairan salafiyan. Muhammad bin Muhammad al-Bahrani, beliau adalah orang yang betul-betul backgroundnya agama dan juga apa? Salafiyan. Bahkan pernah kita mendengar salah satu ceramah masyayikh ketika beliau meneliti kitab Syiar Alamin Nubala yang anak punya 28 jilid, Syiar Alamin Nubala, itu beliau menemukan bisa ratusan ucapan Imam Dahabi yang mengatakan apa? Orang ini salafiyan, karena salafiyan. Paham ya? Jadi intinya ini sesuatu yang sudah dimaklumi oleh para ulama terdahulu. Cuma memang sekarang muncul banyak orang-orang yang nyeleneh meskipun mengaku pengikut sunnah atau ikut kajian sunnah. Namun kalau mendengar istilah salafi kayak dengar gundurwo istilahnya. Naudzubillah min dzalik. Mengingkari hal tersebut. Maka ini sesuatu yang menunjukkan akan kejahilannya terhadap manhaj as-salaf dan juga ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sami'a hadzal qaula minhu Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian kita janjikan tadi kita mau bacakan sedikit sebelum kita tutup ucapan beliau di sini. Kitab As-Sifat, sekali lagi Kitab As-Sifat. Ini isinya berupa kumpulan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah memiliki kaki, ar-rijal wal qadam wal yadain, wakil tayyadayamin. Kita mau bacakan. Hadis pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yulqa fin nari wa taqul, dilemparkan di dalam api neraka dan api neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahannya? Ini seperti dalam surat apa? Qaf, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rijlahu fiha au qadama, sampai Allah meletakkan kakinya atau telapak kakinya. Hadisnya banyak riwayat-riwayatnya dan itu sahih. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sama dengan sifat wajah, sifat kedua tangan ditetapkan sesuai dengan apa adanya, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, tanpa dibayangkan, tanpa diselewengkan maknanya. Ini pembahasan masalah sifat ar-rijal.
Kemudian sifat yang lain yang disebutkan dalam kitab ini tentang yaminullah, tangan kanan Allah. Yaminullah azza wa jalla mal'a la yaghiduha nafaqatun sahaul laili wan nahar. Ini seperti pembahasan kita hari Kamis, kitab Al-Mukhtar, penetapan sifat tangan kanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan wakilta yaday yamin. Kedua tangan Allah itu kanan sesuai dengan kebesarannya, jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Kemudian lama qadallahu azza wa jalla khalqa kataba fi kitabin. Adzan ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sedikit tadi kitabus sifat oleh Imam Ad-Daruqutni, kumpulan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Sifat ar-rijal kaki, al-qadam telapak kaki, sifat tangan atau kedua tangan Allah kanan. Kemudian sampai kepada sini kurang lebih ada 50 lebih hadis atau riwayat tentang sifat-sifat tadi. Kemudian Imam Ad-Daruqutni membawakan ucapan ulama salaf tentang masalah ini. Di antaranya ucapan Aba Ubaid Al-Qasim bin Salam, Aba Ubaid Al-Qasim bin Salam wa dzukral babul ladzi fihi yarwi fil ru'ya wal kursi maudhil qadamain wa duhki rabbina min kunuti ibadi wa qurbi ghiyarihi wa inna kana rabbuna qabla an yakhluqa sama wa ana jahannam tamtali hatta yadha rabbuka azza wa jalla. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seorang ulama salaf, ketika disebutkan hadis-hadis tentang masalah ru'ya Allah dilihat oleh orang beriman di surga, kursi itu tempat kedua telapak kaki Allah, sifat Allah tertawa, seperti yang sudah kita jelaskan di kitab Aqidah Wasithiyah kapan lalu, hari Senin yang lalu. Kemudian tentang masalah tadi sifat kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aba Ubaid Al-Qasim bin Salam, hadhihi ahaditsus sihah hamala ashabul hadis, yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis wal fuqaha ba'dhum an ba'dhin wahya indana haqqun. Semua hadis-hadis itu hak, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakin idza qila kaifa wadu qadami wa kaifa dhahiki qulna la yufassaru hadza. Namun kalau ditanya bagaimana Allah meletakkan telapak kakinya, bagaimana tertawanya Allah, maka kata Aba Ubaid bin Qasim, tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Ini makna la yufassar, yaitu tidak boleh ditafsirkan bagaimananya. Ini yang beberapa oknum gagal paham atau beberapa manusia gagal paham kata-kata salaf. La nufasir, dikira nggak boleh kita menjelaskan maknanya, nggak boleh kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini orang yang goblok kuadrat. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan al-istiwa maklum. Arti istiwa itu sudah dipahami dalam segi bahasa Arab. Ulama salaf mentafsirkan maknanya. Seperti Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah, Mujahid mentafsirkan arti istawa ala wartafa, tinggi. Ini sekali lagi kesesatan kelompok namanya Al-Mufawwidah yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat, sifat hadis-hadis, sifat, dan itu konsekuensinya berat. Seperti yang sudah kita sampaikan, kalau orang itu mengatakan ayat-ayat, hadis-hadis, sifat hanya Allah yang tahu maknanya, berarti menuduh Rasul jahil, gak paham. Itu sudah berat konsekuensinya. Ditambah lagi berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami, padahal Allah memerintahkan untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Itu pelecehan terhadap Al-Quran, sedangkan Al-Quran hudal linnas, namanya petunjuk, itu jelas. Sekali lagi, ayat-ayat sifat banyak, bahkan ayat kursi, ayat yang termulia, isinya banyak tentang sifat Allah. Kok dikatakan ayat-ayat sifat tidak ada yang paham kecuali Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ini kesesatan orang-orang tersebut, diantaranya gagal paham tentang ucapan salaf. Salah mengatakan la nufassiru, kita yang mentafsirkan, dikira kita nggak boleh menjelaskan maknanya. Padahal makna la nufassir apa nantinya?
tidak mentafsirkan bagaimananya. Sebagaimana kata Abu Ubaid Al-Qasim ketika ada orang yang mengatakan, menanyakan bagaimana sifat kaki Allah, bagaimana sifat tertawa Allah, kata beliau, la yufassaru hada, kita tidak boleh mentafsirkannya, yaitu mentafsirkan apa? Bagaimananya, bukan maknanya. Kalau tertawa, kaki, tangan, ataupun wajah, ini secara bahasa sudah maklum, sudah jelas, ya. Tidak perlu apa? Ditanyakan apa artinya. Karena apa yang jelas, kalau ditanya apa artinya, itu bukan tanya maknanya kata para ulama, namun tanya bagaimana. Sedangkan bagaimananya majhul kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah apa? Bid'ah. Bahkan Imam Malik mengusir orang yang tanya bagaimananya sifat istiwa tersebut. Hati-hati ya, kalau mau nggak diusir jangan tanya. Wala sami'na ahadan yufassiruhu, kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, tidak pernah kita mendengar satupun yang mentafsirkan bagaimananya sifat Allah tersebut. Kita tambah lagi, Sami'tu Yahya, ya, Ibn Ma'in yaqul syahidu Zakaria Ibn Adi yas'al waqi'an faqala ya Aba Sufyan hadil ahadith misla kursi maudil kadamain wa nahwu hadha, faqala Waqi' adrakna Ismail bin Abi Khalid Sufyan wa Sulaiman yuhadisuna bihadil ahadith wa la yufassiruna syai'an. Kata Waqi', gurunya Imam Syafi'i, ya, ketika ditanya tentang hadis-hadis masalah tadi, Allah memiliki sifat al-qadamain, kedua telapak kaki, ya, sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas, wasi'a kursiyu samawati wal arda, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Abdullah bin Abbas mentafsirkan al-kursi maudhi'ul qadamain. Kata Imam Waqi', kami, ya, mendapati ulama-ulama seperti namanya Ismail bin Abi Khalid, Sufyan dan Sulaiman, mereka meriwayatkan hadis-hadis itu kepada kami, namun mereka tidak mentafsirkannya. Mentafsirkan apa maknanya di sini? Apa maknanya? Ya, kaifiyahnya, bagaimananya. Ya, bukan apa? Ya, maknanya. Kalau maknanya sudah jelas. Kemudian sami'tu Waqi' yaqul wa haddatsana haditsan fir ru'ya al-ghairu qala man ra'aitumu yunkir hadil ahadits fahsibuhu minal jahmiyah. Kata Imam Waqi', ya, kalau kalian melihat orang-orang itu mengingkari hadis-hadis tentang sifat tersebut, maka anggaplah dia sebagai pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian ada ungkapan lagi dari ulama salaf, Sufyan bin Uyainah, beliau berkata, kullu ma wasafallahu bi nafsahu fil Qur'an fa qira'atu tafsiruhu la kaif wala mithl. Kata Sufyan bin Uyainah, semua yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran, maka membacanya itu sudah tafsirnya. Artinya apa? Maknanya sudah jelas, sudah zahir. Wajah ya wajah, sesuai dengan apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Ketika Anda membaca wa yabqa wajhu rabbika, arti wajah ya sudah jelas itu. Paham? Wajah Allah sesuai dengan apa? Kebesarannya. Tidak sama dengan wajah makhluk, tidak boleh dibagaimanakan. Paham? Itu makna qiraatu tafsiru. Sekedar membaca sudah jelas itu penafsirannya. Nggak usah ditakwil-takwilkan kepada makna yang lain. Kemudian kata Waqi' juga, nusalim hadil ahadis kamaja. Kita tunduk kepada hadis-hadis tentang masalah sifat, wala naqulu kaif. Kita tidak boleh bertanya tentang bagaimananya. Masih banyak ungkapan-ungkapan yang semisal dengan ini. Intinya, inilah manhaj dan akidahnya Imam Ad-Daruqutni, sebagaimana ulama-ulama salaf yang lain menetapkan semua ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat sesuai dengan zahirnya, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak dibagaimanakan, tidak diselewengkan maknanya, dan tidak dinafikan. Berapa menit? Sudah habis. Baik, insyaallah kita lanjutkan meskipun kurang sedikit, namun tidak apa-apa, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.